באותו רחוב מול הבית ממש. וואי. Di daerah pendudukan Israel di Petah Tikva, asap dan kobaran api terlihat membumbung usai serangan rudal Iran terbaru dilaporkan menghantam sebuah garasi dan memicu kebakaran. Petah Tikva yang terletak sekitar 10 km di sebelah timur Tel Aviv menjadi salah satu target berulang Iran selama eskalasi perang antara kedua negara dengan beberapa insiden signifikan yang melibatkan pecahan rudal dan submunisi. Menurut laporan, petugas pemadam kebakaran dan tim tanggap darurat pun berusaha memadamkan api di beberapa mobil yang terbakar setelah puing-puing dari rudal Iran yang dicegat mendarat jatuh dan menyebabkan 4 orang terluka. Di wilayah pendudukan Israel di Tel Aviv, polisi dan petugas terlihat melakukan evakuasi di sejumlah reruntuhan bangunan. Rekaman video menunjukkan petugas memeriksa puing-puing di mana mobil-mobil terguling dan rumah-rumah mengalami kerusakan. Sebuah rekaman drone juga menunjukkan petugas darurat membersihkan puing-puing di lokasi reruntuhan di sebuah bangunan 3 lantai. Di Bnei Brak, nyaris terkena pecahan rudal Iran. Sebuah rekaman video menunjukkan kerusakan pada sebuah properti. Berbagai media menggambarkan rudal yang dilancarkan Iran memiliki hulu ledak klaster dan juga menghantam sejumlah kota lain yang diduduki Zionis. Serangan rudal Zionis Israel menyasar sebuah bengkel mobil di Teheran, Iran. Akibatnya 1 orang syahid, 27 orang terluka dan ratusan mobil hancur. Serangan rudal Zionis Israel menghancurkan sebuah bengkel mobil di Teheran, Iran. Serangan ini mengakibatkan 1 orang syahid dan 27 orang lainnya terluka. Agresi ini merupakan operasi gabungan antara penjajah Israel dan Amerika Serikat. Saat kejadian, ada 170 orang yang bekerja di bengkel spesialis Mercedes dan Nissan ini. Aras Ali Muhammad, manajer bengkel, menjelaskan ada 200 mobil yang rusak dalam serangan penjajah Israel. تقریبا 70 تا خودرو اینجا الان آسیب دیده 160 تا 170 تا خودرومون هم تو اداره تحویلمون که آماده تحویل به صاحبینشون بودن 27 نفر زخمی داشتیم 1 نفر شهید شده. Sementara itu, Pir Hossein Khalifan, Kepala Palang Merah Iran, mengatakan bahwa lokasi ini ada lebih dari 400 orang pekerja. Tempat ini juga menjadi andalan warga Teheran untuk memperbaiki mobilnya serta mendapatkan suku cadang. Ia pun menyebut Iran akan menyambut baik bantuan dari negara manapun. ما درخواست کمکی نکردیم. خودشون اعلام کردن که ما می‌خوایم کمک بکنیم. هر کس از هر جای دنیا بخواد کمک بکنه ما دست رد به سینه‌اش نمیزنیم و قبول می‌کنیم. الان روسیه کمک کرده، تاجیکستان کمک کرده. چین داره کمک میکنه، عراق مرتب داره کمک میکنه، ارمنستان کمک کرده، ازبکستان و یه قسمتی هم آذربایجان. هند هم وعده کمک داده و داره کالاهاشو میفرسته. Saat ini ada lebih dari 93.000 lokasi sipil yang hancur sejak awal agresi militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Selain itu, 71.000 tempat tinggal dan lebih dari 20.000 kawasan komersial telah hancur. Sirine serangan Iran berbunyi di Israel. Sidang parlemen dihentikan dan anggota bersembunyi di bunker. Serangan balasan dari Iran ke Israel memicu kepanikan di parlemen Israel atau Knesset. Para anggota parlemen menghentikan sidang dan segera berlindung di bunker setelah sirine peringatan berbunyi. Berdasarkan media Israel, sidang pleno yang tengah membahas anggaran ini langsung dihentikan dan siaran langsung yang ditayangkan pun terputus. Sejumlah pengunjuk rasa melakukan aksi demonstrasi di Tel Aviv menentang serangan Israel terhadap Iran dan juga Lebanon. Mereka menuntut agar perang di Timur Tengah segera dihentikan. Para
demonstran berkumpul di Tel Aviv, Israel pada hari Senin berunjuk rasa menentang operasi militer Israel terhadap Iran dan Lebanon. Mereka menuntut agar perang di Timur Tengah segera dihentikan dan pengiriman anak-anak mereka ke medan perang juga dihentikan. Para pengunjuk rasa membawa bendera dan spanduk bertuliskan, "Putra-putra kita tidak boleh menjadi korban perang untuk menaklukkan negara lain." Mereka juga menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencuri masa depan mereka dengan perang yang tak berkesudahan. Protes ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi regional menyusul ketegangan di Timur Tengah. Perang darat di Timur Tengah kian dekat dengan masuknya Yaman dan Irak. Militer Iran menyebut sudah siap dengan tantangan yang diberikan Amerika Serikat untuk melakukan perang darat. Eskalasi perang Iran memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Kelompok Houthi Yaman meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Serangan yang dilakukan Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Kelompok-kelompok di Irak kini pun ikut campur terhadap perang yang terjadi di Timur Tengah. Kelompok yang didukung Teheran itu berulang kali menyerang Amerika, baik di pangkalan pasukan, misi diplomatik, hingga fasilitas minyak. Pesawat tempur Amerika pun terlihat di atas Al-Hanabiyah, Irak, mengeluarkan suara tembakan dan mengakibatkan kehancuran di daratan. Kementerian Pertahanan Irak menyebut ada 7 personel militer yang terluka dan 13 orang lainnya cedera. Sementara itu lebih dari 1 juta warga Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Kini dengan masuknya secara aktif Yaman dan Irak, peta konflik menjadi semakin rumit. Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Yaman dan Irak akan memperluas zona perang di Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital. Kobaran api dan asap membumbung di langit Israel Utara setelah serangan Iran terhadap kilang minyak Haifa. Selain itu, serangan Iran juga menghantam 5 lokasi lain di Haifa serta jalan-jalan di kota. Kilang minyak Haifa di Israel Utara terbakar diduga akibat serangan rudal Iran. Kobaran api dan asap membumbung di langit Israel. Terletak di wilayah Teluk Haifa, Kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di kompleks petrokimia terintegrasi yang terbesar di Israel dengan kapasitas penyulingan minyak mentah maksimum sekitar 197.000 barel per hari yang menyumbang sekitar 50 hingga 60% dari produksi bahan bakar olahan domestik Israel. Media setempat juga menambahkan bom Iran juga menghantam 5 lokasi di Haifa dan di jalan-jalan tambahan di kota tetangga. Sebelumnya serangan rudal Iran juga menghantam kompleks industri Neot Hofav di Beersheba, sebuah pusat industri penting yang bertanggung jawab atas sekitar setengah dari produksi kimia Israel. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab. Kedua industri tersebut terkait dengan militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menghantam pabrik peleburan aluminium terbesar Uni Emirat Arab Al-Tawelah di Abu Dhabi. Pabrik aluminium di zona ekonomi Khalifah Abu Dhabi mengalami kerusakan signifikan oleh serangan rudal dan drone Iran. Selain itu, Iran juga menyerang pabrik aluminium Bahrain yang menyebabkan 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab karena diduga berafiliasi dan terhubung dengan sektor militer dan kedirgantaran Amerika Serikat. Iran mengatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur industri Iran yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk.
Meski Amerika Serikat sudah mengumumkan akan melakukan serangan darat ke Iran, namun saling balas serangan rudal masih terjadi. Serangan rudal Iran ditakuti Israel karena daya jangkaunya ribuan kilometer. Lima pekan konflik Amerika-Israel dengan Iran, rudal-rudal Iran terus menghujani Israel serta objek militer Amerika di kawasan Teluk. Rudal jenis hipersonik seperti Fatah 2 dan balistik Horamshar 4 ditakuti Israel. Kecepatan rudal-rudal Iran dikenal ekstrim, mampu bermanuver dan menjelajah dengan jangkauan sangat jauh hingga ribuan kilometer. Bahkan rudal Iran mampu menembus sistem pertahanan udara Israel yang canggih seperti Iron Dome serta Arrow 3. Dalam rekaman video amatir, bahkan rudal Iran mampu bermanuver menukik menghindari sistem pertahanan Israel. Data dari Iran Watch, kemampuan rudal-rudal hipersonik dan balistik Iran mampu menjangkau hingga wilayah proksi Amerika dan Israel. Iran pernah dilaporkan melakukan uji rudal balistik sejauh 4.000 km, namun dibantah Iran. Jika melihat dari daya jangkaunya yang ribuan kilometer, bukan tidak mungkin bisa mencapai sejumlah negara di Eropa. Kemampuan rudal-rudal Iran ini mengancam target Israel dengan waktu reaksi yang minim dan daya hancur yang besar. Serangan rudal Iran memicu kekhawatiran militer Israel dan Amerika karena berhasil melewati perisai pertahanan. Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh.